Oke, bos kalian, perkenalkan nama saya Ahmad Abdul Aziz Hidayatullah. Keren namanya ya. Saya lahir di Purbalingga. Kalau Anda lihat di peta di bola dunia nggak ketemu, Pak. Itu di kampung sekali sana, Pak. Nah, ini tadi sudah lihat. Saya anak keempat dari 9 bersaudara, keluarga besar, Pak. 9 bersaudara. Orang tua saya petani, namanya di kampung petani biasa. Walaupun saya diturunkan dari orang biasa, tapi saya punya impian yang luar biasa. Pendidikan saya cuma nyampe S3, ada S2 di sini, SD, SMP, SMA. Itu sudah peng-pengan di kampung, Pak, di pelosok. Lumayan lah. Ketika saya sekolah untuk biaya orang tua juga kerja keras, boleh dikatakan ya empot-empotan gitu lah. Sampai lulus, alhamdulillah. Setelah lulus, apa yang saya lakukan setiap hari, kegiatan saya dari rumah ke masjid, mengisi pengajian. Dari muda saya itu nggak pernah gembul yang dugem-dugem, yang joget-joget, nggak kenal saya itu. Dari positif, suruh ngaji, mulang ngaji. Saya pernah mengisi pengajian gini, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, sambung tali silaturahmi. Ternyata waktu saya datang ngaji, Anda tahu nggak? Saya jalan kaki, Pak. Karena saya pinjam sepeda, ontel, pinjam sama teman. Untung jamaah pengajian nggak ada yang nyeletuk. Mas Ahmad berarti nggak pernah silaturahmi. Kenapa? Kesini naik sepeda ontel. Jadi hadisnya itu benar, yang nggak benar cara manusianya bergaul. Dengan siapa Anda bergaul menentukan masa depan. Dengan siapa Anda bergaul menentukan pola pikir. Kalau gaulnya dengan orang-orang negatif, hasilnya pasti negatif. Gaulnya dengan orang positif, hasilnya pasti positif. Gaulnya dengan orang yang sukses, Anda ketularan jadi orang sukses. Di ruangan ini adalah orang positif semuanya. Calon orang kaya-kaya semuanya, penerima mobil semuanya. Nah, setelah itu terus senang, orang tua saya senang, saya ngisi pengajian sana kemari. Terus ketika saya pas habis lebaran diundang suatu SMA, itu muridnya suka tawuran, bahkan habis lulusan nggak lulus, gurunya di tengah jalan itu dihadang, dipukulin. Saya diundang kasih tahu materi seperti, jadi ini anak-anaknya brutal, Pak Ahmad. Jadi kalau itu kan kemarin ada yang nggak lulus, itu gurunya dicegat di tengah jalan, digebukin. Terus nyerbu ke sekolahan, dilemparin kacanya pada pecah. Oh gitu masalahnya. Terus saya bilang, itu muridnya semua. Saya tanya kepada Anda semuanya, siapa yang setelah selesai sekolah dapat ilmu, ya ilmunya bermanfaat, nggak jadi gelandangan? Wah, tunjuk semuanya. Anda kepengen setelah sekolah Anda bermanfaat ilmunya? Iya, Pak. Syaratnya hanya satu. Apa itu? Nurut dengan gurunya, hargai guru Anda, maka ilmu Anda akan bermanfaat. Tapi kalau Anda tidak lulus, Anda marah, gurunya dicegat di tengah jalan, digebukin, percaya Anda pasti jadi gelandangan, pasti jadi preman. Anda mau jadi preman? Enggak mau, Pak. Syaratnya hormati guru Anda. Terus habis itu saya tanya, kira-kira kalau saya ngomong seperti ini, Anda mau marah dengan saya enggak? Kalau mau marah boleh keluar, nanti duel dengan saya sebenarnya. Kenapa? Setiap hari saya nyembah punya Tuhan, 5 kali sehari yang wajib tak sembah. Apalagi kalau Anda orang tidak sholat, tak kepret mati sampean. Ada yang berani enggak? Enggak, Pak. Nah, mulai sekarang belajar yang benar. Kalau Anda tidak lulus, bukan salah gurunya, tapi salah dirimu sendiri, karena Anda tidak belajar dengan benar. Lagi sekolah main SMS terus, makan permen terus, guru sedang menerangkan bagaimana Anda mau bisa. Salah Anda, bukan salah guru Anda. Kenapa guru Anda gebukin? Ulang ini nanti habis pengajian halal bihalal, minta maaf sama guru Anda. Iya, Pak. Minta maaf semuanya. Oh, rame-rame. Pak Kepala Sekolah itu sudah beres, muridnya tolong amplopnya ditambahin ya sebelahnya. Nah, begitu saya mau pulang, saya dijegat mampir ke kantor kepala sekolah. Anda tahu nggak? Amplopnya disobek, Pak, ditambahin lagi. Kasih ini Pak Ahmad. Saya bilang maaf, nggak usah, buat kepentingan sekolah saja. Itu tadi hanya berkelakar saja.
Nah sejak itu sampai sekarang alhamdulillah itu sekolah itu beres terus, nggak pernah ada berantem. Nah habis itu saya makin lama kan makin besar, terus ngisi pengajian, terus makin lama makin besar kok makan dari orang tua terus, ngerokok minta sama orang tua terus, lama-lama malu saya memutuskan untuk hijrah, merantau ke Jakarta. Nah ketika sampai di Jakarta, daftar pekerjaan ditanya, Ahmad bisa baca Quran enggak? Sedikit-sedikit bisa Oke kamu tak terima, tolong ajarin anak saya baca Quran. Jadi enggak ditanyain manajemen terusan pendidikannya apa, enggak, diterima. Terus habis itu saya tidak boleh kos, tidak boleh ngontrak, harus tinggal sama bosnya di rumahnya. Malam suruh ngajarin anaknya sekeluarga, ajari sholat, yang tidak sholat jadi pada sholat. Terus suatu saat hari Jumat itu perusahaan tak tutup, harus Jumatan semua yang laki-laki, tak suruh Jumatan semuanya. Pasti akan beres sih perusahaannya, karena punya mental-mental yang agamis ya Jumatan semuanya. Terus nggak lama kemudian perusahaan senang. Terus saya ke tempat kerjaan itu nggak suruh kerja, Ahmad kamu temenin keuangan, temenin kasir gitu, duduk aja di situ, duduk, iya duduk aja. Saya duduk situ 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah 3 hari ditanya, gimana kamu sudah ngerti? Ngerti apanya Itu cara menerima uang segala macam. Ya sedikit-sedikit ngerti. Besoknya saya suruh berangkat, kamu sekarang jadi kasir. Nah tentu saja orang-orang karyawan yang lama itu pada tersinggung kan, saya orang baru suruh pegang keuangan. Nah, akhirnya pada protes Pak, pada protes. Terus ngerjain saya setiap hari omsetnya kurang. Jadi ada orang belanja uangnya nggak masuk ke saya, tapi masuk kantong sendiri. Tapi saya 3 hari tanya gimana, ada masalah? Ada. Sangu saya dari kamu mau habis sebenarnya. Kenapa? Itu tekor terus tiap hari. Oh gitu ya. Saya sudah menduga Ahmad pasti akan terjadi seperti itu. Kenapa? Kamu orang baru tak kasih kepercayaan. Saya yakin kamu pasti bisa nyari siapa orangnya. Mulai besok kamu cari siapa orangnya. Begitu begitu saya masuk, bon-bon yang masuk tak kasih kode semua itu kan ada kodenya semuanya. Saya tinggal sebentar, tolong saya mau ke toilet sebentar. Tapi semua sudah tak kasih kode semua, tak parafin semuanya itu bon-bon. Nah sehingga begitu pulang, kok ada bon di meja saya ya, 3 bon, jumlahnya kurang lebih ya 200.000 lah. Oh nggak masuk saya. Ya. Malam bosnya tanya gimana, sudah ketemu belum? Sudah, namanya si A sama si B. Besok kayak gitu lagi, ketemu lagi dengan orang yang sama, bon masuk uangnya nggak masuk. Hari ketiga sama, sudah hari ketiga malam bosnya bilang gimana, sudah yakin sudah ketemu? Sudah, saya sudah punya bukti-bukti semuanya. Terserah kamu, mau masih jadi karyawan atau tidak terserah kamu. Pagi tak panggil ke kantor, saya bilang selama 3 hari saya tekor terus, ternyata pelakunya Anda. Oh marah-marah, jadi kamu nuduh saya, enak aja kamu orang baru nuduh saya ya. Saya enggak nuduh, saya punya fakta. Ya lebih baik kamu minta maaf saja lah, saya maafkan. Oh enggak bisa. Akhirnya dia enggak mau minta maaf, mempertahankan tidak bisa. Tapi kan saya punya fakta gitu loh. Hari kedua pagi lagi gimana? Tetap tidak mau minta maaf, tidak mau mengaku. Hari ketiga tetap tidak mau mengaku. Malah bahkan lapor ke bosnya. Saya tidak terima masa saya dituduh korupsi, dituduh mengambil uang perusahaan. Ya itu terserah, itu bukan urusan saya, itu urusan si Ahmad. Ditolak. Nah hari keempatnya tak kasih surat. Saya sudah 3 kali manggil, ternyata tidak mau mengakui. Akhirnya saya kasih surat PHK, putus hubungan kerja. Marah itu suami istri, lapor ke bosnya. Masa saya dipecat sama si Ahmad, gimana sih ini? Saya tidak terima. Lah bosnya bilang, kalau Ahmad tidak punya fakta ya nggak mungkin lah, pasti kamu salah. Kamu yang ngambil uangnya enggak? Iya. Ngaku. Iya Kenapa? Karena saya kesal, itu kan orang baru masa dikasih suruh mimpin perusahaan. Terus gimana urusan saya? Coba kamu kembali ke Ahmad, minta maaf. Kalau Ahmad memaafin kamu berarti kamu kerja lagi. Kalau Ahmad tidak mau ya sudah, itu kesalahan kamu. Nah pagi
saya minta maaf, memang saya yang ngambil. Maaf, saya tidak suka dengan orang yang tidak jujur. Sudah 3 hari kamu saya panggil. Cukuplah saya untuk kebijaksanaan untuk kamu. Ini sudah tak hitung semua, gaji kamu, uang pesangon kamu, tak kasih semuanya suami istri. Dia nggak terima, lapor ke bos perempuannya. Tante, masa saya dipaksa sama si Ahmad, ini dikasih uang sangu? Ya kamu salah, tapi kan saya sudah minta maaf. Terus Ahmad nggak mau maafin saya, malah saya dipecat dikasih pesangon. Itu bukan urusan saya. Itu urusan Ahmad. Urusan ini sudah saya serahkan sama Ahmad untuk ngurusin. Ya kamu cari kerjaan lagi aja yang lain. Karena Ahmad sudah nggak mau terima, saya nggak bisa apa-apa saya. Walaupun saya pemilik perusahaannya sudah tak kasih haknya untuk si Ahmad. Jadi saya nggak bisa. Apa keputusan Ahmad itu keputusan saya nggak bisa gugat. Akhirnya tetap tidak bisa kerja lagi. Jadi intinya kalau orang itu tidak jujur, itu dimanapun tidak akan bisa hidup. Sudah, habis itu malam tak kumpulin semuanya karyawan, pimpinan-pimpinannya, tak bawa ke rumah, tak meetingin. Saya bilang sama bosnya, saya mau meeting dengan ini karyawan-karyawan, masalah kejujuran. Ya udah, meetingin aja, tak meetingin. Di situ kan ada iPhone-nya terpencet, bosnya dengerin. Saya bilang, kawan-kawanku semuanya, kita dari kampung merantau ke Jakarta mencari sesuap nasi seteguk air. Gunakanlah dengan cara yang benar, dengan cara yang halal. Jangan seperti teman kamu kemarin. Itu sudah KKN bahkan merugikan saya. Saya selama 3 hari saya dirugikan terus. Jadi kalau Anda akan seperti itu, nasibnya akan sama. Gimana? Oh enggak, saya tidak mungkin lah gini. Udah, sekarang kita sama-sama kerjasama yang baik. Sama kerjasama yang baik, bedanya cuma saya pas kebetulan hari ini, kali ini saya suruh mimpin Anda, ya udah terima saja. Anda sanggup kerjasama dengan saya? Sanggup. Tidak akan berbuat curang? Tidak. Udah bikin pernyataan. Semuanya bikin pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama gini. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Tanda tangan. Apabila kemudian terdapat merugikan orang lain, saya siap dipecat. Udah tanda tangan. Udah aman semuanya sampai selesai. Habis itu apa yang terjadi? Wah, saya senang kerja. Kan dulu nggak punya uang, kerja kan punya uang gitu kan. Senang. Nah, tiba-tiba bos saya itu sakit. Kena kanker, bos perempuan kanker payudara, dua-duanya besar. Itu kasihan. Jadi semua itu kan rumah tangga juga, anak sekolah juga minta uangnya dari saya, jajan dari saya, pengeluaran rumah dari saya, untuk biaya sekolah dari saya. Ini semua adalah saya semuanya. Terus berobat, ada orang, ini ada obat dari Amerika sebesar biji kacang kedelai itu harganya 500.000 waktu itu tahun 86. Itu saya beli 10, ternyata tidak sembuh. Makin lama makin sakitnya. Jadi kalau saya mau berangkat dia lagi merintih-rintih, aduh Ahmad sakit sekali. Itu keras sekali Pak. Memang pegang Pak. Jadi bos saya coba kamu pegang pelan. Jadi keras sekali gitu. Kanker. Terus lama akhirnya tidak bertahan, dipanggil sama yang kuasa, meninggal dunia. Coba kalau saya sudah ketemu dengan unicorn, dengan Tiansi, tak kasih vigorosi mesti beres. Terus, nah setelah satu meninggal, perusahaannya masih jalan, tapi lama-lama ya keluarga mulai campur tangan perusahaan. Lama-lama saya nggak kuat. Akhirnya ya tak serahkan. Nah, akhirnya saya mandiri, saya buka sendiri rumah makan di Ancol, namanya rumah makan Pantai Bahagia. Tapi nggak pernah bahagia gitu loh. Karena saya ingin bahagia, namanya Pantai Bahagia di tepi pantai gitu loh. Jadi itu yang kalau kayak gini malam minggu apa saja dijual itu laku. Kelapa muda saya beli 200 rupiah dijual 1.000 rupiah, bisa habis 500 kelapa muda. Nasi goreng paling modal 5.000 dijual 25.000. Gak ada yang nawar itu makanan. Hari Minggu gini ramai sekali. Nah, nggak begitu lama terus itu temannya kok diukurin gitu loh. Ada apa Pak? Ini saya waktu itu kerja sama Ciputra gitu, diukurin. Ternyata yang punya tanah punya rencana lain. Ternyata untuk bikin kereta halilintar yang sekarang itu Anda lihat di Ancol itu bawahnya bekas rumah makan saya. Jadi kalau saat itu saya kasih nostalgia saya di sana, itu kasihan saya gitu loh. Hilang akhirnya. Rumah makan saya hilang buat kereta halilintar. Aduh, terus saya buka lagi di Senen, Jakarta ada namanya proyek Pasar Senen itu
namanya Kafetaria Bahagia. Bahagialah kita tambahin itu. Ternyata pengembangan kota dibangun itu, akhirnya tempat saya untuk eskalator tangga jalan hilang lagi, Pak. Aduh, saya buka di mana-mana kok masalah terus ini rumah makan ya. Terus ada orang, Pak, mau nggak ini ngelayanin pabrik? Nah, waktu itu ada pabrik itu garment, karyawannya 2.500, biar makan dari saya. Wah, tak terima itu di Tangerang namanya PT Starnesia Garment. Wah, saya terima. Jadi tiap hari saya masak buat karyawan, terus makan minum. Nah, setelah saya di sana, saya pas ke Jakarta, ada orang nawarin kayak gini, Pak Ahmad, ada bisnis bagus. Apa? Piansi kan. Modalnya berapa? 2 juta. Ah, mahal amat sebelang itu. Tapi apa, di sini dapat BMW gratis, kapal pesiar gratis, pesawat terbang gratis, villa gratis, bahkan jalan-jalan ke luar negeri gratis dan dapat passive income. Saya paling, Anda minumnya kapan? Emang kenapa? Sekarang baru mabok sebelang itu. Ya udahlah, kalau Pak Ahmad gak percaya, ya doain saya supaya ditiansi, akhirnya saya salaman. Ya sudah, semoga sukses. Saya kembali ke habitatnya lagi, jualan lagi teh botol, kan? Nah, maka tadi ada teh botol tadi kan, itu kan banyak, itu istri saya itu. Nah, suatu saat ada lagi orang teman saya datang kantin saya, Pak Ahmad, apa? Kamu kepengen jadi orang kaya enggak? Ya kepengen. Saya udah kerja enggak kaya-kaya, terus bisnis enggak kaya-kaya, kok sampai ngajak kaya? Iya. Memang kenapa? Kan begini Pak Ahmad, kalau orang kerja, Anda lihat yang kerja lebih lama berapa gajinya? Kalau gajinya 3 juta, Anda gajinya 3 juta. Kalau gajinya 5 juta, Anda 5 juta. Tapi akhirnya apa? Selesai kerjanya, selesai uangnya. Betul nggak? Jadi kalau nggak kerja nggak dapat uang. Tapi di bisnis ini akumulasi tanpa batas waktu. Siapapun Pak Ahmad mau tinggal di kampung, di pelosok, ada support sistemnya, ada pembinanya, ada pembimbingnya, pasti bisa. Oh gitu ya? Pasti bisa? Iya pasti bisa. Udah, akhirnya oke, saya bergabung. Itu gimana caranya? Ya ini ngisi formulir, diisi formulir. Udah, ini formulirnya apa? Uangnya mana? Pakai uang ya? Gimana bisnis juga nggak pakai, bisnis sekecil apapun bisnis itu pakai uang. Lah ini Pak Ahmad buka kantin pakai uang nggak? Ini teh botol pakai uang nggak? Ya pakai, ya sama pakai uang. Ya udah, saya pilih produknya. Waktu itu saya nggak punya uang Pak, saya punya uang di depan cuma 500.000. Gimana Pak? 500.000? Saya nggak mau bintang 2, saya harus bintang 3. Ya terserah Anda lah, ya nyari dulu lah sebelang itu. Udah akhirnya saya nyari pinjaman 3 hari dapat 1,5 juta, genap 2 juta waktu itu. Terus saya, ini Pak, saya sudah punya uang untuk bintang 3. Ya udah diterima uang, mana banyak ini? Salaman. Pasti kita sukses. Kerjakan bareng-bareng. Jadi saya ketika diajak gak dipresentasi seperti Anda. Dari pertama saya ini benar-benar bonek gitu loh. Bodoh tapi nekat. Nekatnya untuk kaya bukan untuk miskin. Kenapa saya mau? Karena saya sudah bosan miskin, bagus sekalian. Akhirnya saya gabung. Udah saya nggak ngerti tian, nggak ngerti apa-apa. Habis itu Pak Pur gini, percayalah, kamu pasti jadi orang sukses dan punya mobil mewah. Kita kerjakan bareng-bareng. Habis itu sudah, saya kan nggak ngerti tian sih, gimana presentasi nggak ngerti gitu. Nah habis itu 1 minggu kemudian, upline saya yang ngajak saya, Anda tahu kira-kira siapa? Itu Diamond Good Lion, Bapak Purno Warsono. Itu upline saya. Dari saya gini, ini Pak Pur, saya sudah punya uang, terserah Pak Pur, saya yang penting sukses. Pak Pur mau nampar saya, silahkan, yang penting sukses. Saya suruh masuk ke got, gak masalah, yang penting saya kaya. Oh gitu ya? Ya udah, ini aja, teman-temanmu cariin aja. Udah, saya cariin teman-teman. Nah, sampai teman-teman belum sempat ngajak. 1 minggu kemudian Pak Pur ngadain Greno Pepe di Hotel Imperial. Itu jumlahnya 500 orang waktu itu. Nah, Pak Pur manggil saya, Pak Ahmad, apa? Kita sudah siang, mari kita presentasi. Presentasi apa? Ya tiansi apalagi, gimana sih kamu? Loh saya kan gak ngerti tiansi. Saya masukkan cuma ngisi formulir, seperti apa di presentasi juga enggak, suruh presentasi gimana maksudnya? Coba Anda bayangkan loh, gak ngerti apa suruh presentasi 500 orang. Pak Pur balik nanya, Pak Ahmad saya ingin tanya kepada Anda. Tanya apa? Sebenarnya Anda bisa baca enggak? Kalau amat gitu. Anda bisa baca enggak? Ya kalau baca ya bisa. Ya udah nggak usah banyak mikir, nanti ada slide-nya itu dibaca aja di layar. Udahlah, nggak usah banyak mikir. Udah kita jalan. Dipaksa suruh presentasi Pak. Bonek lagi kan? Udah, nggak apa-apa lah.
Saya dipanggil presenter kita luar biasa. Saya bilang, luar biasa apanya? Saya nggak ngerti apa-apa. Udah, begitu saya baca, waktu itu produk dulu ya, baca kalsium nggak ngerti, apa inilah macanya gitu. Kalkel biasa sampai 3 kali. Orang ketawa semua Pak, ketawa tepuk tangan, karena saya nggak bisa baca, itu lidahnya muter aja, apa nih, kalsium nggak bisa baca gitu. Nah sejak itu, walaupun saya baca salah, nggak ada yang berani ketawa, diam semuanya. Tapi kalau ketawa, maju ke depan. Nggak ada yang berani Pak, ternyata saya paling pinter waktu itu. Udah sampai, berarti saya paling pinter nih. Suasana terkendali aman, damai. Udah saya lanjutkan presentasi. Walaupun baca salah, nggak ada yang berani ketawa, berarti saya pinter. Itu prinsip saya gitu. Udah sampai selesai, udah selesai turun, banyaknya nyalamin. Wah ingetnya godres semuanya. Aduh, ini apa yang ngerjain aku, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi artinya saya cuma pasrah bongkok atau basar bongkok kan enggak. Jadi kalau Anda kepengen sukses, bagi Anda yang mungkin baru atau belum join atau sudah join, pasrah bongkokan dengan apa ini saja, dengan undang Anda. Artinya apa? Apa yang nyuruh apa Anda ikutin, pasti sukses, pasti sukses. Saya nggak ngerti apa-apa, cuma saya punya teman Pak Pur, saya punya teman di sana, yuk kita datang di sana. Udah datang, udah Pak Pur yang presentasi kan nggak ngerti presentasi. Dari saya liatin Pak Pur presentasi, akhirnya lama-lama juga paham gitu. Ya jalan, sudah 1 bulan. Pak Ahmad, hidup di atas kaki sendiri itu lebih baik. Maksudnya Anda sudah tak bantu 1 bulan, harus mulai mandiri. Coba kalau saya lagi ngurus yang lain, kamu nggak presentasi, kapan suksesnya? Ya udahlah, saya udah beranikan diri presentasi. Salah nggak masalah. Kalau ada pertanyaan, saya kan baru masuk nggak bisa. Silakan nanti bisa ketemu dengan apresiasi Pak Purno. Tak kenalkan dengan Pak Purno, malah kesempatan saya untuk ketemu gitu. Hanya itu. Nah, tadi setelah join, bawa pulang produk. Nah, kan di Jakarta kan, Tangerang pulang produk kan. Tadi lihat di itu filmnya, pulang istri nanya apa itu? Saya bilang produk sakit kepala, saya bilang itu. Karena waktu itu saya kan habis sakit itu 4 bulan nggak bisa bangun, kepalanya sakit sekali. Sudah ke dokter spesialis penyakit dalam, sampai sekarang masih hidup dokternya. Itu habis 5 juta nggak sembuh. Tetap saya kan pengen hidup, tetap saya lakukan aktivitas. Tetap kepala masih kelayakan gangguan. Nah, akhirnya ini obat sakit kepala. Berapa duit? 2 juta. Mahal amat 2 juta. Kemarin 5 juta enggak sembuh, ini sekali beli 2 juta. Banyakkan uang apa? Ada bisnisnya. Seperti tadi, bisnis apa? Ya kayak asuransi, ngajak-ngajak orang bergabung. Kata istrinya, aduh mas, bagaimana kamu ngomongnya? Orang kalau kayak gitu kok, gimana cara ngajaknya? Ya udahlah, produknya diminum kalau bagus kayak gitu kan tadi. Anda lihat, ada nggak kayak gitu? Akhirnya saya sebagai manusia biasa, saya down. Udah saya minum produknya aja, tak minum produknya. Nah, ketika minum produk 1 kali, 2 kali, kok lama-lama kepala saya nyaman ya, enak ini produk. Nah, sedang duduk termenung, saya melihat cecak makan nyamuk di tembok jalan-jalan, ada nyamuk terbang, dimakan. Saya pikir, cecak makan nyamuk ya? Cecak kan nggak punya sayap, betul nggak? Nyamuk punya sayap. Kenapa bisa nangkap nyamuk yang punya sayap? Ya, cecak tidak punya akal. Manusia saya diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, ahsani takim, sempurna, punya akal dan punya pikiran. Masa saya kalah sama cecak itu? Nggak mau saya. Nah, terus saya ingat ketika saya belajar ngaji, pas tafsir Jalalain, ya, itu guru saya bilang, Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Tuhan tidak akan pernah merubah nasib Anda kalau Anda tidak berusaha untuk merubahnya. Nah, ingat itu, wah saya langsung, Allah tidak akan merubah nasib saya kalau saya tidak mau berusaha untuk merubahnya. Oh iya ini. Saya diingatkan oleh ayat itu. Saya niat untuk melakukan bisnis ini. Wah semangat. Ingat lagi kata Nabi, haduka fiyadika. Nasibmu terletak pada dirimu, pada tanganmu, pada usahamu, bukan kepada orang lain, pada dirimu. Wah, saya menentukan sukses. Jadi saya mau kaya atau tidak tergantung saya, bukan ibu saya, guru saya, tetangga saya,
Teman saya tidak, saya sendiri. Akhirnya saya, wah semangat saya lakukan. Nah begitu menawarin di kampung, ternyata menolak semua. Sampai-sampai Bapak sekalian, ada keluarga saya itu yang paling kaya. Pas saya itu pas saya ngajakin teman-teman, pas ada acara keluarga nikahan, ya nikahan itu dari rumah sampai tempat besan di mobil ngatain saya terus katanya. Itu si Ahmad jalan bisnis kayak gitu-gitu, katanya modalnya 2 juta, dapat mobil mewah, kapal pesiar. Pas tawar bilang, itu nggak mungkin. Kamu jangan dengerin si Ahmad itu, sudah lama miskin jadi sudah stres katanya. Yang namanya keluarga mesti nyampe ke saya, betul nggak? Nyampe, saya bilang, oke, nggak apa-apa. Nanti mobil saya turun, tak tulisi mana mungkin iya, saya bilang gitu. Itu justru ketika saya dihina, saya bangkit. Jadi bahan bakar saya semangat. Akan saya buktikan. Biasanya kalau Anda biasanya sudah bergabung dengan Tiansi kan banyak yang menghina, betul nggak? Melecehkan. Biasanya malah mundur, malah down. Kalau saya enggak, wah tambah kencang saya melakukannya. Akan saya buktikan. Sebab kalau saya mundur, sakit sampai mati dan anak saya pun akan dituding. Itu bapakmu dulu. Kalau dapat mobil, yes sampai mati nggak dapat apa-apa. Anaknya nggak tahu apa-apa menjadi sasaran, betul nggak? Maka bagi Anda kalau sudah bergabung di Tiansi, kok belum sukses mundur, ingat anak Anda akan dituding oleh tetangga Anda yang diajak Anda gak mau. Betul kan? Itu bapakmu dulu sampai mati gak dapat apa-apa karena mundur gak jalanin. Anaknya gak tahu apa, jadi dituding oleh tetangga dan teman Anda. Saya tidak mau, saya lakukan terus. Di kampung tidak mau, saya kan masih punya usaha kantin. Wah, saya punya kepala personalia. Nah, setiap hari kan makan itu, jam makan, maka tak tawarin, Pak, ada bisnis bagus. Bagus. Apa? Multi level ya? Saya bilang jamnya saya pelan-pelan. Iya Pak. Menghadap ke Pak, iya Pak. Emang kenapa? Ini sudah puluhan multi level. Enggak pernah beres, semuanya penipuan. Saya puluhan multi level yang jalan, Pak Ahmad. Udah kan sudah benar itu. Karyawan saya 2.500 makan dari Anda itu sekali minum teh botol itu 2.500 botol. Satu kalau minumnya 2 kan dari 5.000 botol, satu truk habis. Ngapain mikirin bisnis kayak gitu, nggak ada ujung pangkalnya. Coba di kampung ditolak, dihina, ketika di Tangerang nawarin pertama orang saya tawarin, menghina lagi, wah ngatain macam-macam. Kalau Anda kira-kira gimana? Don? Ah yang benar, luar biasa. Saya ingat cecak Pak. Jadi ketika saya ditolak orang, ingat cecak. Cecak aja bisa makan nyamuk, masa saya nggak bisa ngajak orang? Akhirnya kalau saya pakai okol, dia sudah pengalaman multi level, saya nggak ngerti. Saya pakai akal, tak akalin gitu loh. Pak, ini kalau sampean sudah banyak multi level yang dijalankan, saya akan belajar presentasi. Kalau bagus katakan bagus, kalau jelek katakan jelek. Oh gitu ya. Ya udah, gimana? Tak suruh jadi juri itu Pak. Tak akalin. Yang namanya juri kan kudu ngeliatin orang presentasi, betul nggak? Nah, begitu dapat Silver Lion, dapat mobil mewah gratis, ini benar dapat mobil. Ya benar, ada yang dapat pun. Sudah, saya bilang gitu. Untungnya anggarannya gimana? Sudah ada yang dapat, saya bilang gitu. Kan sudah ada di luar negeri, saya bilang gitu. Saya ngeliatin CD gitu. Nah, terus saya aja katanya mau dikasih inventaris Kijang, sampai sekarang nggak keluar. Oh gitu ya. Ya udah, dia lagi. Oh ternyata beda, mantuk-mantuk kayak gini. Manggut-manggut. Gimana Pak? Setelah saya presentasi, bagus enggak? Saya bilang gitu. Wah itu beda Pak Ahmad. Tadi bintang 3 berapa? 2 juta. Kalau begitu saya ikut deh bintang 3. Terus gimana caranya? Wah, duplikasinya juga dulu lagi. Dan Pak Pur gimana caranya gitu kan? Kan dikasih aplikasi sama aplikasi saya Pak Purno. Tak taruh di laci. Nggak pernah tak lihat kayak apa gitu loh. Ini Pak, aplikasi DC. Kan Anda personal dia, pasti bisa. Nah, DC. Nanti kalau yang tidak jelas tanyain sama saya pura-pura kayak gitu, saya nggak ngerti gitu. Udah, DC. Ini Pak sudah selesai. Ternyata kurang tanda tangan. Oh Pak, harus tanda tangan. Nanti nggak sah. Gimana? Di sini. Oh saya lebih pintar berarti gitu kan. Tanda tangan. Nah, sudah. Uangnya mana? Oh iya, nanti saya ke ATM dulu ngambil, nanti kasih. Nabung Pak. Gara-gara belajar sama cecak. Jadi kalau Anda presentasi orang jawabnya A, hati-hati Pak. Bisnis sama saja. Kamu dulu bilang luar biasa, bagus sekali. Sama saja. Terus lagi, sama saja. Penipuan. Sama saja. Yang kemarin juga sama, ini sama saja.
semuanya. Jadi kalau Anda presentasi kok jawabnya A, Anda patut belajar lagi sama upline Anda. Tapi kalau Anda presentasi ditanya orang jawabnya O, sudah pasti gabung, Pak. Oh, ternyata beda. Wah, ini masa depannya saya. Wah, ini yang saya cari. Oh, pasti masuk. Udah, saya terus pas saya pulang nanya istrinya, gimana bisnisnya? Ya, masih biasa-biasa aja lah, sebilang itu. Wah, makin negatif istri saya. Kan aku sudah bilang, bisnis ini kan ujungnya urusan sama polisi. Ngapain sih mas ngurusin kayak gitu? Penipuan. Waduh, jadi rumput, Pak. Makanya saya ada masalah itu tanam padi tumbuh rumput. Artinya apa? Setiap kita punya kemauan yang positif, pasti ada negatif. Betul nggak? Setiap ada kebaikan, pasti yang tidak baik. Betul? Kalau semua orang positif semuanya, nggak perlu ada polisi. Kalau semua orang positif semua, nggak perlu ada kiai, nggak perlu ada pendeta. Betul nggak? Jadi istri saya negatif sekali. Udah, gimana caranya ya? Waktu itu kan sudah 2 bulan saya jadi suami DKI, saya bilang gitu. Mikir, tahu DKI? Di bawah kekuasaan istri. Ada nggak di ruangan ini suami di bawah kekuasaan istri? Kalau ada, Anda jadi pemenang berikutnya, Bapak sekalian. Jadi kalau ada istri-istri negatif, percayalah, istri Anda cuma ingin bukti. Kalau sudah ada bukti pasti akan positif. Pasti. Orang negatif sifatnya sementara, sudah ada bukti pasti positif. Nah, ketika saya jadi bintang 7, new bintang 7, bonusnya 10 juta. Saya bilang, yang kita ke kota, kalau di kamu mau ke kota gitu, mau ke kota. Kenapa? Belanja, memang punya uang. Ya kalau nggak punya masa ngajak belanja, saya bilang gitu. Nah akhirnya saya pas di Purbalingga kan saya nggak bawa uang, saya langsung ke ATM. Saya ambil ATM, coba kamu ambil ada uang nggak? Kalau nggak ada uang kita pulang aja, saya bilang gitu. Katanya ada uang, gimana sih? Udah ribut sebentar kan? Udah masuk aja dulu, keluar lagi. Loh kenapa? Itu saldonya ada 10 juta dari mana? Nggak tahu. Apa ruang transfernya ya? Ya nggak mungkin transfer, kan ada alamatnya, dicek dulu. Kalau nggak bener kan di cancel. Saya bilang ini dari Tiansi kali, saya bilang ini. Masa sih? Nah, akhirnya saya telepon upline saya, Pak Purno, ambil HP. Halo Pak Pur, ya gimana? Mr. Ahmed ya gitu namanya. Kenapa? Saya kan new bintang 7. Bonusnya berapa? Taruh speaker sengaja set. Kemudian, Pak Ahmad, bonus 10 juta kok ditanyain terus, apa nggak malu kamu? Istri bilang, loh itu dari Tiansi. Lah ini bonus dari Tiansi bintang 7. Oh jadi Tiansi benar ya? Yang nggak benar kan kamu. Tiansi dari dulu memang benar, yang nggak benar itu kamu. Coba kalau saya ngikutin kamu, nggak mungkin saya jadi bintang 7, nggak mungkin punya penghasilan 10 juta sebulan. Saya bisa jadi tukang ngojek saya. Coba kalau dulu Anda melarang, kamu melarang saya berhenti. Impian saya kamu sudah merampas masa depan keluarga. Wah. Sejak itu di depan ATM nangis, minta maaf, langsung positif tinggi, mungkin 100.000 derajat kali positifnya. Jadi sudah positif sekali, sudah yakin gola-gokin, tambah salikin, cap jempol. Tiansi itu yang terbaik katanya. Jadi wanita kalau mungkin ada orang tidak percaya, atau mungkin pasangan Anda atau suaminya atau istrinya hanya butuh bukti, Bapak sekalian. Nah sejak itu kalau saya keluar presentasi, diantar sampai pintu, didoakan ya semoga cepat. Nah begitu saya presentasi, masuk SMS, sering apa ya? Kita lihat, oh my love ya. Apa isinya? Isinya kayak gini isinya. Sayang, posisi di mana? Wah. Itu masih koma. Semoga cepat menjadi bintang 8. Masih koma. Lagi. Doaku menyertaimu sayang. Wah.
Ini kekuatan yang luar biasa, support yang luar biasa dari seorang istri saya. Pertama SMS kalimatnya sayang, ditutup dengan kalimat sayang. Wah, makin pede presentasi saya, makin membara. Semangatnya luar biasa. Coba kalau Anda punya istri atau punya suami, bilang kayak ini, istri bilang, "Pak, kalau jam 9 belum pulang, tidak tak kasih pintu." Wah, marah. Ketika Anda presentasi, ingatnya jam 9 kasih pintu. Gak bisa presentasi, Pak. Bintang 3 dapat bintang 3, tidak dikasih pintu. Bagaimana orang mau join? Gak bakalan. Mungkin suaminya bilang, "Bu, kalau jam 9 belum pulang, ingat, tidak tak kasih pintu." Pelo presentasinya jam 9, tidak kasih pintu. Gak bakalan join, Pak. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau di sini ada orang, mungkin istri tidak percaya dengan suami, percayalah, Tiansi terbaik. Ada seorang istri tidak percaya dengan suami jalan Tiansi, percayalah, suami berjuang untuk Anda, untuk masa depan Anda. Makanya sepulang dari sini yang mungkin kemarin masih negatif, tidak percaya, sepulang dari ini harus percaya 100%. Jalankan bareng-bareng. Jadi tim player yang baik. Jadi kalau saya pergi, istri saya malam, saya pulang jam 3, buka pintu, tok assalamualaikum. Agak lama jawabnya, apa sudah tidur ya? Assalamualaikum. Oh, jawab ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar seperti pocong, Bu. Lagi sholat tahajud, lagi sholat hajat, masih sholat. Iya kan, doain Mas biar selamat kan malam-malam, biar cepat sukses. Kalau pulang kok istri lagi beribadah mengadukan nafsunya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hatinya enak nggak? Wah, walaupun ngantuk nggak jadi ngantuk, jadi nafsu. Tapi coba Anda pulang, dibuka pintu dibalik, biar nggak usah pulang. Ngapain pulang? Nafsu nggak? Nggak ada selera. Bayangin. Jadi tim player, saya bekerja, istri berdoa, enak. Jadi Anda kalau punya istri lagi menjalani Tiansi, suaminya nggak keluar, hajat di rumah. Terus suaminya lagi keluar, istrinya berdoa di rumah. Apapun agama Anda, Tuhan akan mendengar doa Anda kok. Gitu loh. Saya dulu pernah bilang, ketika saya ngisi ngaji itu kan kumpul sama masyarakat, itu ada guru sudah 4 tahun jadi di SMP. Saya bilang, sebenarnya kita itu harus jadi orang kaya. Tuhan menciptakan manusia itu kaya bukan untuk miskin, Pak. Tapi saya belum punya rumah. Ngomong kayak gitu. Begitu ya, Pak? Iya, jadi umat ini harus kaya. Kalau kita miskin salah kita. Cuman saya nggak ngerti jalannya gitu loh. Nah, akhirnya pas begitu saya sudah terima mobil, saya pas anak saya sekolah juga di SMP situ, terus pengumuman lulusan, saya ke situ pakai Mercy gitu loh. Pas di depan lobi, set berhenti saya. Di kampung nggak ada Mercy, Pak, cuma ada saya satu dan main-main gitu. Masuk set berhenti. Guru terblak semuanya. Siapa itu? Apa bupatinya ya? Begitu keluar, guru yang namanya Pak Dubari, "Oh, Pak Ahmad itu teman saya itu," kayak gitu. Wah, terus yang bener, iya itu teman ngaji saya kan, ngajinya sama beliau. Salaman, Pak Ahmad, luar biasa ya. Udah punya Mercy. Kan dulu saya pernah bilang sama sampean kan, jadi orang itu harus kaya, kalau nggak kaya salah sendiri. Sekarang sampean ngajarnya naik apa? Naik motor, Pak. Padahal dulu saya belum bekerja, Anda sudah 4 tahun jadi guru. Kenapa saya naik motor? Saya bisa naik Mercy karena mau merubah kehidupan. Kaget semuanya. Sudah. Nah, begitu anak saya lulus, saya masukkan duplikasi, termasukkan ke SMA favorit, nggak mau, tak maunya di Aliyah. Ya udah, masukin Aliyah, saya telepon, saya mau daftaran anaknya. Ada kenal dengan saya, wah diterima, disambut luar biasa gitu. Sana set pakai Mercy. Terus saya mau daftarkan anak saya. Wow, iya bagus nih. Saya tapi mau jalur khusus. Artinya itu belajarnya non-stop. Oh iya bisa. Jadi satu sekolahan ada satu kelas itu namanya JK, jalur khusus gitu. Dan saya suruh ninjau semua sekolahannya, Pak. Ini ruangan ini. Seperti saya peniliknya itu. Terus mah itu.
Sampai saya capek ini masih ada lagi Pak. Mas, saya udah capek Pak, bilang itu. Sudahlah saya percaya kalau nggak percaya nggak mungkin sekolah di sini ya. Ya kan barangkali Pak Ahmad mau lihat-lihat gitu. Mungkin mau invest kayak gitu. Nanti bikin boarding school di sini, Pak Ahmad invest gitu. Dia bangga saya alumni situ masalahnya, alumni Aliyah gitu loh. Bangga. Jadi istri saya makin positif. Wah. Jadi wah. Coba kalau dulu saya ikut istri, kayak tadi, bohong segala macam, saya ngeper mundur. Jadi apa saya? Gak mungkin saya ketemu Anda, betul nggak? Terus lagi, saya jalanin terus sampai jadi bintang 8. Nah setelah bintang 8, tak kejar lagi, mau ada pembagian reward. Mercy, set ada pengumuman, saya dapat. Wah senang sekali. Ini impian saya mana mungkin ye terkabul, saya bilang gitu. Udah saya pesan tulisan mana mungkin ye itu akhirnya tak tempel. Nanti ada di klip terakhir nih. Jadi prosesnya yang penting Anda harus berani berproses. Jadi gini, hidup ini yang pertama Anda harus berani bermimpi. Berani punya cita-cita. Nah, kalau sudah berani bercita-cita, berani punya impian, harus berani berproses. Banyak sekali orang di luar sana ketika ketemu, oh saya kepengen sukses di TRC, kepengen dapat reward, pengen dapat mobil, baru bintang 4 sudah mundur muntaber, bintang 5 muntaber, mundur tanpa berita. Banyak terjadi karena tidak berani berproses. Proses di TRC nggak lama, 1, 2, 3 tahun ikutin PAU pasti jadi bintang 8, udah pasti gitu loh. Nah bos kalian, proses saya ketika saya berangkat sama Pak Surya ke Lampung, wah presentasi di Hotel Marco Polo, pas pulang malam-malam jam 3 di turunan, ceng apa ini? Ternyata rodanya lepas, mobilnya Pak Surya, rodanya lepas, untung nggak masuk jurang. Itu ketawa semua, dolen saya karena positif semua. Ini apa nih? Ketawa semuanya. Begitu turun, loh kamu rodanya hilang Pak? Dicari ke belakang. Nggak ada, ternyata rodanya lebih dulu 50 meter ke depan sana. Aduh, hujan lagi waktu itu, hujan. Terus asnya karena muter dari bengkok. Aduh, ini nyari bengkel di mana di tengah hutan kayak gini di Lampung. Ada tukang ojek, gini Pak, Anda tahu bengkel nggak? Tolong dong, saya minta tolong panggilin mekanik. Nggak datang itu, oh orangnya hitam, gimbal, pakai ini jenggotnya panjang, tebel lagi. Ini preman lagi dibawa ke sini. Wah sudah negatif saya. Tanya kayak ini. Saya kok ngendi Pak? Loh, sampean Jawa, aku Semarang Pak. Wah satu kampung aku Purbalingga. Wah lega jadi saya. Udah cerita udah. Ini Pak mobil saya ini masalah. Ini tadi rodanya lepas. Dilihat, dicek. Wah ini asnya bengkok nggak bisa dipakai Pak. Harus diganti as. Aduh, saya bilang Pak Surya ada uang berapa? 10.000. Yang punya mobil punya uang 10.000 Pak. Terus Bu Enda 15.000. Gimana lagi nih? Terus lagi Pak Fauzi 5.000 Pak. Gimana mau beli as? Ngebokeh semuanya. Saya lihat dompet saya, loh kok dompetnya kosong ya? Gimana ceritanya? Terus Pak Surya, Pak Ahmad, saya besok kan jam 7 Presiden Direktur mau pidato. Itu konsepnya masih di laci saya. Saya tolong diantar ke terminal. Dia ditinggal mobilnya pulang. Loh itu mobilnya ya tolong diurusin. Bayangin loh. Dari keranjang sampah saya. Bu Indah begini, Pak saya juga besok ujian nasional. Jadi nggak bisa ditinggal. Saya harus ada. Dua-duanya diantar. Saya sama Pak Mursalin sama Pak Fauzi itu tinggal di sana di hutan. Udah hujan, nggak ada jualan, lapar, nyamuknya setengah mati. Aduh sengsara setengah mati Pak. Itu proses. Tetap saya lakukan dengan ikhlas saja. Dan tiba-tiba saya itu kan harus ada klip-klip, ada lampu. Coba itu ada warung kali, ke sana pesen teh manis. Pesen teh manis, saya ambil dompet. Loh, kok ada uangnya? Nah itu, kok ada ratusan 800.000. Wah, saya bayar teh. Katanya nggak punya uang. Ini ada uangnya dompet saya kok. Mungkin tadi saya nggak lihat kali sebelah itu. Akhirnya waktu itu as saya kan beli 500.000. Wah, bisa dipasang, dicoba saya jadi pulang. Terus yang kedua, saya ke Serang, Banten. Sama Bu Enda berangkatnya jam 9 malam sama suaminya ke Serang Banten. Jam 2 belok, loh
Ahmad kok kenapa ini mobilnya kok nggak jalan? Ya nggak tahu, sampai dia nyupir tanya sama saya sebenarnya itu. Dilihat, ternyata asnya patah lagi. Astagfirullahaladzim. Oh ini gimana Pak? Sebuah proses Bu, tenang saja. Pasti mau dapat Mercy sebelah itu. Mau dapat BMW sebelah itu. Akhirnya ya sudah, ini lagian sudah jam 2 malam, lapar, akhirnya beli nasi goreng 3 bungkus. Saya Pak suaminya namanya Pak Wardi. Pak, saya biarnya saya di sini, besok Pak saya ke bengkel dulu, mungkin Pak Ahmad pulang aja sama Ibu. Akhirnya ya udah, ini nasinya buat sangu aja, nggak jadi makan saya. Saya pulang, hujan-hujan, berdua pulang ke Tangerang. Proses bagus sekalian. Jadi di sini harus berani berproses. Sebab sudah diajarkan oleh Tuhan. Allah menciptakan bumi, langit, itu proses 6 hari. Kholaqal ardo yaumaini dalam Al-Quran, dalam kitab suci. Bumi diciptakan itu 2 hari. Yaitu hari Ahad sama hari Senin, ciptakan bumi. Walaupun Tuhan punya sifat kun fayakun, jadilah jadi, nggak pakai itu. Kun fayakun Tuhan diartikan proses. Artinya apa? Memberikan pelajaran kepada manusia, kalau punya sesuatu, punya keinginan, harus berani berproses. Jadi proses ini sudah diajarkan oleh Tuhan. Makanya di TNC nggak lama 1, 2, 3 tahun ikutin Petasius Unicorn, Anda jadi bintang 8, nggak lama prosesnya berjalan. Terus lagi bumi sudah diciptakan oleh Allah. Belum ada isinya, belum ada manusia, belum ada tumbuh-tumbuhan, belum ada hewan. Ciptakanlah isi bumi 2 hari. Hari Selasa sama hari Rabu. Ciptakan bumi. Bumi sudah ciptakan, isi bumi sudah ciptakan, nggak ada atapnya. Tuhan ciptakan langit, 7 sab langit. Sabnga samawati yaumaini. Tuhan menciptakan langit itu 2 hari. Hari Kamis sama hari Jumat. Hari Sabtu libur. Maka kalau di Jakarta kan Sabtu libur, betul nggak? Itu betul itu. Sabtu kok kerja, nggak sesuai dengan sunat Tuhan itu. Nah itu 6 hari. Padahal Tuhan punya sifat kun fayakun, jadilah jadi. Kenapa nggak pakai itu? Tadi saya katakan memberikan pendidikan kepada manusia supaya kalau orang sudah punya cita-cita harus tekun. Tahu tekun nggak? Tahu tekun nggak? Orang Jawa masa nggak ngerti tekun itu. Rajin, ulet. Kata Nabi, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti sukses. Terus lagi bersabar dalam bertindak. Ditolak 1 orang, yes alhamdulillah. Ditolak 2 orang, yes alhamdulillah. Loh kenapa? Kok ditolak yes? Ya kalau ditolak orang berarti kan Anda bekerja. Kalau Anda nggak ingin ditolak orang, nggak usah kerja, nonton TV aja, nggak ada yang nolak, betul nggak? Nggak ada yang nolak. Itu proses. Jadi inilah proses dari manusia, diajarkan oleh Tuhan, kita harus berani berproses. Jadi kalau kita mau berproses, itu berarti sudah mengikuti sunatullah. Anda pasti sukses. Nah dari bisnis ini bagus sekalian, banyak sekali yang sudah didapatkan dari bisnis ini. Apa yang saya dapat dari bisnis itu banyak. Saya syukur sekali sama Tuhan yang Maha Kuasa ditemukan dengan bisnis. Oke Pak, bisa dibuka. Nah itu ketika saya menikah tahun 91, menikah waktu itu belum ada listrik, masih gelap gulita di kampung. Makanya fotonya gelap itu, fotonya gelap. Iya, fotonya gelap. Nggak punya uang nikah gitu loh, bonek lagi itu. Udah. Terus merantau tadi, saya kerja, terus saya buka rumah makan, terakhir ini jualan teh botol. Jadi latar belakang jualan teh botol nasional, sekarang meningkat dari teh TNC internasional. Naik apa turun? Naik sama-sama teh kan? Wah nasib itu teh. Ini istri saya nih. Jadi ini setiap hari itu jualin teh botol 2.000 sampai 5.000 botol setiap harinya. Nah sudah menikah 10 tahun belum punya rumah. Anda bayangkan, untungnya mertua saya dua-duanya sayang sekali sama saya. Sampai sekarang pun belum pernah mendengar kata-kata yang menyinggung saya, perasaan saya belum pernah. Sampai sekarang. Saking 10 tahun bayangkan, saya sudah punya anak 2, belum punya rumah. Saya sebagai suami tetap mikir. Terus pada akhirnya next, beruntung saya dikenalkan dengan bisnis TNC dan saya langsung gabung, gak banyak mikir, langsung gabung. Nah, pada akhirnya next, membuat rumah dari bisnis TNC. Ini beli tanah nggak lebar, cuma 1.000 meter. 1.000 meter tak bangunin. Ini sudah ada mersinya. Senang sekali saya. Wah bangga sekali. Ya. Ini seperak pun nggak minta sama orang tua, kan orang tua saya nggak punya.
Jadi walaupun orang tua saya nggak punya, saya katakan saya punya impian yang luar biasa, saya tidak mau duplikasi miskin, nggak mau. Saya harus sukses. Duplikasi kok miskin enak aja, nggak mau. Jadi kalau siapapun Anda mungkin belum punya rumah, nggak usah khawatir. Duplikasi unicorn aja jadi 40 juta sebulan. Nah ini lagi meeting di rumah saya. Nah ini Pak Pur kan habis beli mobil, terus nelfon saya, Pak Ahmad, ini saya barusan beli apartemen, kamu kesini. Malam-malam kayak gini, iya. Ya sudah, akhirnya saya ngikutin kata aplikasi, saya datang ke Tangerang. Saya ini habis beli apartemen, kamu ambil. Akhirnya saya ke lokasi, pilih-pilih, udah langsung beli. Ini apartemen saya di Jakarta. Nah ini New Bintang 8 beli mobil ini. Dari bonus pertama tak kena-kena beli mobil ini. New Bintang 8. Dan ini sama Pak Purno pas di Cina nih, habis kandidat mobil. Next. Nah ini setelah terima mobil sama istri. Wah, cantik nggak? Tercantik seluruh dunia Pak. Sebab kalau nggak cantik, saya habis presentasi lihat orang cantik pulang bisa marah-marah. Kenapa diem aja? Tadi lihat orang cantik mah. Wah, bisa urusannya repot itu. Saya untuk beliau kerja. Next. Nah ini mobilnya. Ini kita tulis mana mungkin ini ada tulisannya Pak. Jadi kalau saya dihina orang, saya keluar positif. Awas loh. Nah akhirnya orang yang ngomong mana mungkin kan lihat, nggak usah saya ngomongin, lo nggak usah berantem. Cukup mobilnya yang berantem. Ketika lewat mobil set lewat, mana mungkin iya. Ingat dia ngomongin sama mana mungkin. Itu bayangan loh. Itu udah sangat tajam itu. Mana mungkin iya. Kasih mobilnya kan nunjuk-nunjuk itu. Jadi saya kadang-kadang dihina orang nggak mundur, saya pantang mundur, maju terus pasti menang. Nah itu loh. Ini platnya R474. Saya tahu nggak? Ini saya juga punya impian plat. Nanti kalau sampai bisa turun, platnya terkasih raja. Ini ngurus platnya sama suratnya mahal Pak. Ini udah plat paling keren di seluruh Indonesia. Nggak ada bisa nyaingin. Walaupun R474 belakangnya masih ada kode wilayahnya, betul nggak? Kalau di Purbalingga misalnya ada seni RC Purbalingga. Ini saya minta kosong. Mahal nggak masalah, wong itu impian kok. Nazar gitu loh. Loh Tiansi bisa mewujudkan impian kita, kenapa tidak? Ini bukti. Gitu loh. Nah. Coba kalau Anda ini mahasiswa pakai mobil seperti ini, yang cantik-cantik tambah cantik nggak? Yang ganteng tambah ganteng nggak? Ketika wisuda set pakai mobil sendiri, keluar sering. Gak usah, tadi kan itu Pak Billy bilang pacaran. Sekarang kalau belum bintang 8 jangan pacaran dulu deh. Nanti setelah dapat mobil, Anda pacaran, biasanya pasangan. Orang yang jalan kaki jodohnya jalan kaki. Orang yang naik sepeda ontel jalannya jodohnya sepeda ontel. Naik motor jodohnya motor. Begitu di lampu merah ketemu nengok, mau kemana Mas? Itu mau ke situ. Ya udah saya juga mau ke situ bareng, kenalan, ngobrol-ngobrol jadi jodoh. Coba Anda pas ceweknya naik Mercy, Anda naik sepeda ontel, tanya, Mbak B apa lo? Pasti dimarahi. Betul nggak? Tapi begitu Anda cowok set di sampingnya pakai Mercy, sebelahnya cewek pakai Mercy, buka aja seret, nengok senyum. Mau kemana Mbak? Mau ke mall. Saya juga mau ke mall Mbak. Ya udah kita bareng. Padahal nggak kenal. Ya udah kita bareng. Akhirnya turun set pergi bareng, ngobrol berdua set, tukar telepon, udah jadi jodoh. Memang Tuhan menciptakan dunia itu berjodoh-jodoh, berpasangan-pasangan. Sepeda ontel, jodohnya sepeda ontel. Nggak mungkin lah sama Mercy, nggak mungkin. Anda kalau naik sepeda ontel berani nggak kenalan sama cewek yang bawa Mercy? Takut. Malah apa lo? Dipelototin lari, jatuh lagi ke got. Itulah sengsaranya, gitu loh. Tapi coba, ini masa depan Anda yang mahasiswa, masa depan Anda. Kalau Anda lakukan, Anda jangan berhenti. Anda akan terima reward seperti ini. Nah ini sama anak saya, ini habis meeting di Puncak Bogor. Ini BPKB-nya. Ada orang itu mobil dipinjemin. Mana mungkin bisnis 2 juta kok dikasih Mercy. Itu ngawur, itu gila. Pasti itu atas nama perusahaan. Gue narik-narik supaya orang itu tertarik. Ini BPKB atas nama saya, atas nama sendiri. Ini nama saya Ahmad. Karangreja RT 1 RW 1 Purbalingga. Jadi BPKB-nya atas nama saya, bukan atas nama PNC Group. Enggak ada. Itu loh. Jelas Bu, Pak? Jelas. Berikutnya Anda ya. Nah ini aja begini nih, Purbalingga 6 Juli 2007. Kepala kepolisiannya nggak percaya seorang kamu, masa kamu punya mobil Mercy baru? Saya nggak percaya. Oh, debat dulu Pak.
Saya udah kerja puluhan tahun, boro-boro beli mobil baru, Mercy, nggak bakalan. Kok kamu paling mafia, jangan sama mafia gitu loh, penyelundup gitu loh. Nah, akhirnya apa? Tak setelin, saya kan kebetulan bawa ada itu yang pengambilan Mercy itu, nih Pak. Oh, jadi Pak Ahmad tahu, kan saya bilang ngambil sendiri ke pabrik, sampai nggak dengerin sih, saya bilang gitu. Apa sampean punya moto begini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kayak gitu? Akhirnya gini, ya udah kalau begitu saya bisa dikasih tahu nggak itu bisnisnya? Ngapain ingin tahu bisnis? Saya kan polisi sama gitu. Gua kan pengen dapat itu juga gitu. Ya sudah, besok itu sekitar jam 2 deh. Ya udah saya siap jam 2. Nah, salaman udah besok Pak Ahmad kesini ke kantor jam 2. Oke. Udah saya bawa anak-anak ke situ presentasi. Bawa anak-anak ya ke kantin. Bu, tolong anak-anak ini kasih minum, kasih makan, jangan minta bayaran sama Pak Ahmad. Saya yang bayar. Ditraktir saya malah Pak. Udah presentasi ditraktir gitu loh. Nah habis itu belum rampung, saya bintang 3 Pak. Udah kasih uang, join bintang 3. Beres urusannya kan. Lah ini pas di depan rumah, itu sama si kecil anak yang ketiga ini ya. Nah ini bintang 8-nya, ini yang gratis ya dari Tianxi. Next. Nah, ini jalan-jalan ke Malaysia yang terdekat ya. Ini tembok Cina, tadi sudah lihat di tembok Cina. Saya sudah 2 kali ke tembok Cina, ke Great Wall ya. Kemarin sudah ke sana. Next. Nah ini berkunjung ke pabriknya. Ini sama Pak Pura plan saya. Ini Bu Enda yang kemarin sudah terima mobilnya. Ini jangan jadi kepala sekolah nggak mau, saya nggak mau. Minta berhenti malah nggak dikasih SK berhenti gitu. Gimana Pak kamu berhenti kok nggak dikasih? Ya sudahlah niatin ibadah saja, ambil jam wajibnya saja, santai aja gitu. Ini. Jadi ini di depan pabriknya pertama kali. Nah ini di kawasan industrinya. Next, ketemu ini di ruang tunggu Mr. Lee ya. Ini kursinya ini emas, jangan main-main loh Pak. Itu coba kalau di Indonesia duduk tuklek-tuklek set, masukin berapa gram ya? Enggak, sana aman. Ini ketemu sama Mr. Lee, salaman. Wah salaman, bilang kayak ini Mr. Lee. Bu Jin, itu cewek 60 tahun jadi bintang 8 luar biasa loh, kasih aplaus. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda yang muda-muda, cowok-cowok lagi, punya kumis lagi, kalau nggak bisa bintang, potong aja kumisnya, ganti konde di belakang deh. Wah malu-maluin aja loh. Ini bilang kayak gini, Ahmad tak warisin kekayaan, bagi-bagi sama orang yang mau. Tapi bahasa Cina, artinya kayak gitu Pak. Mau nggak tak bagi-bagi kekayaan? Ikutin Tianxi, ikutin Unicorn, jadi Excel, Anda pasti bisa seperti itu. Nah ini ini ke Singapura. Saya sudah 3 kali ke Singapura. Ini tahun ini mau ke sana lagi ya. Cuma main di Singapura, asik gitu loh. Wah, makan kepiting. Ini kepiting harganya $100 gitu loh. Berapa? Kerjamu sebulan loh. Ini sama Fauzi. Fauzi juga kemarin sudah terima mobilnya. Wah luar biasa nih dolenku ya. Ini ke Singapura lagi habis minum teh santai. Ini baju ini ketinggalan di Mekah. Kenang-kenangan suruh ke sana lagi. Nah ini hotel saya tempatin, selalu hotel bintang 5 lah, masa hotel Mentari yang bener aja loh. Nah ini di Vatikan di Roma, ada yang Kristen di sini, sudah pernah ke sana? Ah nggak gaul. Pastikan Anda jadi bintang 8 Excel, Anda pasti ke sana. Ya, next. Nah ini sama Pak Luis di atas Gunung Titlis, salju abadi. Coba orang Malang ini yang muda-muda pacarannya di atas Gunung Titlisan itu indah, gambarnya putih semuanya, semuanya. Coba kalau satu kayak gitu, saya bawa sirup aja satu botol masukin kantong, bikin es sirup tuh minum. Bersih sekali di sana, di atas gunung sana, nggak ada polusi Pak. Di Swiss itu di Solokan aja diminum nggak ada masalah, itu di Swiss. Nah, sampai nggak gaul sih, nggak ngerti tuh. Bisanya cuma gaulin aja loh. Next. Nah ini di Belanda. Nah di Belanda kan ingat katanya orang tua saya dulu, nenek-nenek saya itu dijajah, membalas belum pernah membalas. Akhirnya saya bilang, kita balas nenek kita, kakek kita. Kenapa? Kita negara kita kencingin aja. Gimana? Loh kan enggak, ya udah ngeden aja saya bilang gitu. Wah buka kencing semuanya. Mau tas, jangan disoting enak aja loh gitu.
Udah tak balasin dendam orang tua Anda, kakek Anda, nenek Anda udah tak balasin di sana sama saya. Nggak usah khawatir, ya. Next. Nah ini juga masih di sana di kecil angin ini. Ada Pak Fauzi, ada Bu Ente, ada saya di Parasit. Ini dua-duanya ini sudah dapat mobil. Ya. Ini di Belanda. Wah, ini pakaian menir. Pakaian menir, pamat menir apaan? Menir itu kalau di kampung saya itu beras kecil namanya menir. Kasih pakan ayam kecil saya bilang gitu. Bukan ini baju katanya. Wah, pakai nggak apa-apa lah, kenang-kenangan ya. Nah ini di Paris, Prancis, Menara Eiffel ya. Jadi sudah ke sana ya. Naik sampai sini dingin. Next. Ini di Belanda. Nah ini Atomium di Belgia. Ini walaupun kelihatan kayak gapura itu gedung Pak. Jadi ada tokonya, jual pernak-pernik, ada kantor. Nah ini sudah di Masjid Nabawi. Wah saya senang sekali di situ. Wah saya sholat nggak sadar bajunya banyak semuanya. Ternyata saya nangis nggak sadar gitu. Aduh ternyata saya sampai ke makam Rasulullah gitu loh. Aduh betapa bahagianya saya. Gara-gara unicorn saya ke situ Pak. Nah ini istri di Jabal Uhud. Nah ini ketika Jabal Uhud. Jadi kalau Anda yang belum punya jodoh, sana berdoa dapat jodoh loh. Ini pertemuan Siti Hawa dengan Nabi Adam. Dari Nabi Adam turun dari surga, jatuhnya di India. Makanya kalau orang India hidungnya mancung-mancung, cakep-cakep betul nggak? Karena cetakannya masih asli. Terus kalau Siti Hawa jatuhnya di Timur Tengah. Orang Timur Tengah mancung-mancung, cakep-cakep betul nggak? Cetakannya masih asli. Nyampe Indonesia udah rempel-rempel, pesek-pesek. Next Pak. Ini ya. Ini habis tawaf. Nah ini Gua Hiro. Gua Hiro, wahyu pertama diturunkan. Dulu kita ngisi pengajian, wahyu pertama itu kan di Gua Hiro. Itu ada. Muhammad sudah ke sana belum? Belum, nggak ada yang nanya seperti itu. Kalau sekarang nanya, wah sudah ke sana, sampai yang belum gitu kan. Makanya bergabung dengan Tiansi kerjasama di Unicorn, pasti akan ke sana. Next. Nah ini habis sholat subuh, ya. Ini di Masjidil Haram, habis tawaf. Bisa lihat supaya orang pada pulang agak sedikit, saya baru ambil sama istri saya, dari kerjasama dengan istri saya. Ya. Di sini kalau sholat sekali pahalanya 100.000 di luar Masjidil Haram. Jadi tejesnya gede sekali Pak, Bu. Jadi kalau Anda sholat di Indonesia, satu hari kan 5 kali yang wajib, 1 bulan 150 kali, kali 1 tahun 1.800. Nah di sana 100.000 dibagi 1.800, 53 tahun Anda sholat di Indonesia tanpa berhenti, sekarang 1 kali di sana. Gede nggak tejesnya? Maka pastikan Anda jadi Excel, Anda bisa ke sana. Kalau yang Kristen ke Yerusalem, yang Buddha ya ke tempat suci agama Buddha. Nah ini makan malam di atas Sungai Nil, ini di Mesir nih. Mau lihat Fir'aun yang aku Tuhan. Wah, udah pernah ketemu Fir'aun belum? Nah, nanti kalau mati dikejar-kejar loh. Next. Nah ini di hotel Mesir nih bintang 5, jadi asik di sana pacarannya gitu lah, nostalgia. Iya, kayak tadi di alun-alun terus katanya tuh mahasiswa itu. Ini lihat piramid. Wah kalau yang Anda belajar, oh lihat piramid itu digambar. Ini udah ke sana, ini di sana Pak. Nah ini di Sphinx juga di sana. Dulu lihatnya digambar lagi sekolah gitu, sekarang udah ke sana. Next. Ini di Hong Kong Disneyland. Ini kaosnya beli di Mesir, pakainya di Hong Kong. Bedanya orang sukses itu di mana belinya, pakainya di mana. Ini pakainya belinya di Mesir, pakainya di Hong Kong. Sekarang kencing di Hong Kong, besok di Belanda. Gitu loh. Dan ini kursi raja di Hong Kong boleh didudukin. Coba di Indonesia kursi presiden boleh didudukin nggak? Nggak bisa. Ini boleh. Ya next. Ini di Thailand. Ya next. Nah ini di Thailand dimakan restoran terbesar di seluruh dunia. Itu di Bangkok namanya. Semua makanan itu ada. Saking bingungnya saya bilang, tolong bikinin pecel. Bingung saya. Nah itu banyak sekali. Semuanya gratis loh dari Unicorn. Excel tapi ya. Next. Ini patung Buddha. Ya next. Ini masih di Thailand. Next. Nah ini di Pattaya ini makan di tower ini 53 meter tingginya. Ketika ngambil makan taruh di meja, muter gedungnya. Loh, maksudnya hilang. Udah jauh di sana Pak. Saya bingung. Makan aja sulit, gimana ceritanya nih? Kalau ngambil lagi muter lagi. Akhirnya bilang, udah, saya nggak mau ngambil langsung di situ aja, todong aja makan bodo amat lah. Itu. Jadi itu kenangan yang indah itu di sana di Thailand itu di Pattaya itu. Ya. Indah mejanya di sana. Nah ini polisi habis ngawal saya, ini minta dipresentasi di hotel, pada join. Nah,
Next. Nah ini sudah join, minta foto bareng, ini bapak majalah saya semuanya, ya. Ini polisi gede-gede banget badannya ya. Saya kecil nih, nggak apa-apa, yang penting dompetnya jangan kecil. Gitu. Nah ini Dandim Purbalingga, ini sudah gabung. Ini Dandimnya. Ya, next. Nah ini Ramilnya. Jadi kan komandannya masuk, bawahnya masuk. Enak, gitu loh. Nah next. Presentasi di Kodim, tentara semua Pak. Anda bayangkan, saya datang, komandan ini, tadi ini, selamat pagi. Orang kaget semua, ini menteri yang datang apa ya, main hankamnya apa ya? Itu presentasi. Saya bilang, Anda sampai pensiun tidak akan pernah dapat bintang 1, karena sudah tua-tua, nggak mungkin jadi bintang 1. Tapi saya hadir di sini akan ngasih Anda jadi bintang 8. Cukup 3 tahun. Wah, antusias semua Pak. Bintang 8 40 juta sebulan. Wah, itu tentara semua Pak, jangan main-main loh. Dan ini Bupati Purbalingga, ini buku Tiansi semua nih. Ini buku Tiansi mendobrak ke multi level marketing. Jadi oh itu bawa, ini ada bukunya. Ini semua buku Tiansi semua, ini bupatinya. Itu cerita mau ke rumah saya, nyasar gak ketemu. Pak Ahmad, saya mau ke rumah kok nggak ketemu. Ya udah, bisa ke pendopo nggak? Ya bisa, besok jam 3. Jam 3 ke pendopo sudah siapin makanan banyak, itu datang suruh makan aja dulu gitu. Ya udah, habis itu bicara tentang bisnis. Bupatinya next. Ini wakil bupatinya. Kapolres Purbalingga juga sudah bergabung. Jadi Muspida sudah bergabung semuanya. Tinggal nyari untuk pensiunan. Nah, pensiun di Tiansi ratusan juta gitu loh masalahnya ya. Next. Nah ini PBNU yang bicara oh bisnis Tiansi itu haram. Kira-kira yang ngomong itu lebih pintar daripada ketua PBNU. Itu komandan kiainya seluruh Indonesia. Kalau haram nggak mungkin beliau ada di Tiansi. Jadi kalau ada presentasi oh haram. Ya Haji Hasyim Musyahid itu sudah dari Tiansi. Itu lebih pintar daripada Anda. Jadi nggak usah berdebat pakai dalil kalau nggak ngerti, cukup beliau aja untuk dijual gitu. Iya, ini sudah di Tiansi, nggak mungkin kalau haram, nggak mungkin kiainya ada di dalamnya, betul nggak? Itu loh. Jadi singkat padat mengena, itu loh Pak. Kalau belajar dari dulu sampai 20 tahun di pesantren nggak hafal masalahnya gitu loh. Nah ini liburan sama anak saya, main harimau. Saya bilang tidak boleh takut. Apa yang Anda pikirkan kalau Anda pikir diterkam pasti diterkam. Begitu. Akhirnya dia pegang, udah jadi berani gitu loh. Pegang aja itu harimau, ya. Nah tiga-tiganya itu megangin semuanya. Tak ajarin berani, nggak boleh ketakutan. Hidup nggak boleh. Apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Ya. Next. Nah ini ular juga, jangan takut. Wah, main nih. Next, main lagi. Pokoknya liburan sama next, naik onta. Nah, ya. Senang liburan sama keluarga, Senin-Senin liburan, mandi di kolam gak ada temennya gitu loh. Naik kuda, asik, itu namanya cinta dengan keluarga gitu loh. Oh, kalau ada ini VS sudah mulai, ini anak saya nangis, saya kan sayang dengan anaknya. Yang namanya cinta itu bukan harus digendongin terus, tapi dipikirin masa depannya, betul nggak? Kalau yang mahasiswa ini pacaran, cinta hidup semati. Cinta itu bukan cukup diem, duduk dan berpandangan. Akan tetapi titik-titiknya ini diisi loh. Masa depan Anda mau kemana, mau jadi seperti apa. Kalau sudah nikah baru bingung loh. Seperti saya dulu itu. Iya sih solusinya. Nah ini mandi, gak ada temennya di kolam. Kan hari Senin gitu loh. Biasanya kan hari Minggu. Kalau hari Minggu kan saya nggak mau berjubel-jubel, gak enak. Nah ini kemarin saya nganter donen saya 3 orang kan dapat mobil. Ini nganter ke Cina, ini di pabrik yang terbaru 2000 hektar. Wah semakin senang, semakin yakin saya. Pabriknya elit. Next. Nah ini sana ini ada foto Kaisar Chenu. Ini orang luar biasa. Kenapa kan luar biasa? Itu istrinya 3000 Pak. 3000. Gimana gilirannya ya? Tak hitung-hitung 8 tahun baru ketemu dari istri pertama, istri kedua 8 tahun. Loh 1 tahun kan 360 hari. Loh itu kali 3000 coba dibagi aja. Anda bayangkan loh. Ternyata katanya beliau minumnya Cordyceps gitu loh. Cung cow gitu loh. Gitu loh. Kuat.
Nah ini donen saya, ini ada Bu Enta, ini Pak Wardi, ini ada Pak Ozi, ada Pak Surya. Ini tiga-tiganya dapat mobil kemarin dari 2 kaki, dapat 3 saya sekaligus. Alhamdulillah. Next, saya puas bantu mereka jadi orang kaya. Jadi kalau Anda diajak masuk Tiansi, jangan pernah menolak karena Anda diajak jadi orang kaya. Next. Nah, ini keluarga saya bekerja untuk beliau. Untuk anak-anak saya, istri saya, jangan sampai anak saya terlantar masa depannya. Saya sudah tua. Kalau tiba-tiba saya dipanggil sama yang kuasa tidak punya aset, saya tidak mau anak saya jadi peminta-minta. Tidak mau. Kalau seandainya Tuhan memanggil saya, tidak akan kelaparan anak saya. Saya punya aset, gitu loh Pak. Ya. Ini orang tua saya. Orang yang mendukung bisnis saya ketika pertama jalan hanya orang tua saya, bapak dan ibu saya. Selalu berdoa untuk saya. Orang lain pada mencemooh kamu Ahmad, gak masalah. Saya sebagai orang tua kamu saya akan berdoa supaya kamu sukses di bisnis Tiansi. Dia selalu mensupport dengan doa. Dia bilang kayak gini, pas saya dapat kandidat mobil, dia bilang, nanti kalau mobilnya sudah turun, tolong saya ingin diajak muter-muter, kayak apa yang namanya Mercy rasanya. Tapi apa yang terjadi? 1 minggu menjelang mobil itu turun, bapak saya dipanggil sama yang kuasa. Ini kekecewaan yang sampai sekarang tidak bisa terobati, Bapak sekalian. Orang yang mensupport saya, yang merawat saya, ingin ngerasain seperti apa Mercy-nya, dipanggil sama yang kuasa. Kalau boleh saya usul, ya Tuhan, kenapa tidak diundur 1 minggu saja setelah naik dipanggil? Mungkin saya sudah tidak ada masalah. Mungkin Anda masih punya kedua orang tua, balaslah budi orang tua Anda. Mungkin punya salah satunya, mungkin bapaknya sudah dipanggil, ibunya masih hidup. Ini ibu saya masih hidup. Saya bangga sekali melihat ibu saya naik mobil saya. Bapak Ibu sekalian, coba mari kita renungkan, kosongkan pikiran Anda. Ketika orang tua Anda dulu menikah, terus berhubungan, akhirnya mengandung Anda dikandung selama 9 bulan 10 hari, Bapak Ibu sekalian. Makan tidak enak, tidur pun tidak nyenyak, karena di perut ada benjolan yang besar, yaitulah Anda yang dikandung. Bahkan mau buang air besar, air kecil pun Anda tetap di bawah, sekalipun jongkoknya susah. Habis itu setelah 19-10 hari Anda dilahirkan ke dunia ini dengan 2, ibu Anda hidup atau mati. Anda lahir berlumuran darah, Anda bermandikan darah, orang tua mengeluarkan Anda sampai berdarah-darah yang begitu banyaknya. Terus Anda susui selama 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. Malam-malam sedang tidur nyenyak, Anda menangis, ternyata lapar. Ibu Anda netein Anda dengan tulus, dengan ikhlas. Malam-malam sedang tidur nyenyak, nangis, ternyata Anda pipis, diganti popok Anda. 2 tahun Anda disusui, Anda dikasih makan, dirawat, Anda disekolahkan. Sampai seusia sekarang ini, apa yang sudah Anda berikan untuk orang tua Anda? Jangan sampai ketika orang tua Anda itu sakit, orang tua Anda bilang, nak, tolong saya ke dokter. Apa jawaban Anda? Bu, maaf aku gak punya uang. Apa itu jawabannya seorang anak untuk orang yang sudah melahirkan Anda? Anda sudah melihat orang tua Anda yang dulunya kekar, sekarang sudah keriput, bahkan sudah rambutnya sudah memutih, jatuh sakit. Apakah Anda cuma pasrah kepada Tuhan karena Anda tidak mau berjuang, Bapak Ibu sekalian? Sampai pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Anda menangis, ditangisin orang tua Anda. Gak ada artinya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa ketika masih hidup Anda tidak berjuang untuk orang tua Anda, untuk keluarga Anda, untuk anak Anda, untuk istri Anda, untuk suami Anda? Kenapa Anda menangis ketika orang Anda cintai meninggal? Lebih baik menangis sekarang
daripada nanti ada nangisin anak Anda meninggal, nangisin anak Anda tidak bisa sekolah, nangisin orang tua Anda meninggal. Bapak sekalian, Bapak sekalian, saya tahu di dalam menjalankan bisnis Anda sering ditolak di luar sana. Ingat, keluarga Anda menanti Anda sukses. Jangan pernah Anda hiraukan tetangga Anda, teman Anda yang akan merampas masa depan Anda. Tetangga Anda, teman Anda itu ngajak Anda miskin bareng-bareng. Kenapa Anda ikut? Anda belum terlambat, saudara-saudaraku. Percayalah, dengan bisnis Tiansi, ikutin support sistem Unicorn, ikutin upline Anda. Kalau saya bisa, katakan pada diri Anda, kalau saya bisa, Anda semua pasti bisa. Anda semua pasti bisa. Anda semua pasti sukses. Terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.